warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Noviani. Saya dari kelas B2 semester 3 Prodi PKPAU. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan teori tentang perkembangan kognitif menurut Piaget. Oke, sebelum kita ke pembahasan, di sini saya sudah menyajikan rumusan masalah yang akan kita bahas. Adapun yang ke-1, apa itu perkembangan kognitif menurut Jean Piaget? Yang kedua, apa konsep perkembangan kognitif menurut Jean Piaget? Yang ketiga, apa skema proses perkembangan kognitif Jean Piaget? Dan yang keempat, apa implikasi pemikiran kognitif menurut Jean Piaget? Yang pertama di sini ada perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif berhubungan dengan meningkatnya kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengambil keputusan, kecerdasan, dan bakat. Nah, jadi perkembangan pada anak menunjukkan adanya perkembangan dari cara anak berpikir. Kemampuan seorang anak untuk mengaitkan berbagai cara anak untuk berpikir dalam rangka penyelesaian suatu persoalan dapat dijadikan alat ukur perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, di sini ada konsep perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Di sini ada skema, adaptasi, asimilasi, akomodasi, keseimbangan, dan organisasi. Baik, di sini ada skema. Skema yaitu konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Yang kedua, ada adaptasi. Apa itu adaptasi? Yaitu merupakan proses bertambahnya pengalaman yang disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungannya. Selanjutnya ada asimilasi, yaitu secara harfiah asimilasi berarti memasukkan, artinya anak memasukkan informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Ada akomodasi, yaitu bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Selanjutnya, di sini ada keseimbangan. Keseimbangan yaitu suatu proses yang menyeimbangkan antara keinginan dan tuntutan di luar dirinya. Dan yang terakhir, ada organisasi. Organisasi menurut di sini yaitu penggabungan beberapa ide tentang sesuatu ke dalam cara berpikir yang dapat diterima oleh akal. Nah, yang selanjutnya ada skema proses perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Sehubungan dengan konsep dasar perkembangan kognitif menurut Piaget, pernyataan yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai pencapaian kematangan kognitif seseorang berkembang bersamaan dengan kematangan organ seksualnya. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 6 dinyatakan seseorang yang telah cukup umur untuk menikah maka dianggap telah memasuki kematangan kognitif. Nah, yang selanjutnya di sini ada implikasi pemikiran kognitif menurut Jean Piaget dalam pembelajaran. Baik, di sini ada 1. Gunakan pendekatan konstruktivis. Piaget menekankan bahwa ketika anak-anak aktif mencari solusi sendiri, maka ia akan belajar lebih baik. Selanjutnya, fasilitasi mereka untuk belajar. Jadi, sebaiknya guru lebih memfasilitasi anak-anak dengan baik untuk belajar. Yang ketiga, pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Yang keempat, gunakan penilaian secara terus-menerus. Yang kelima, tingkatkan kemampuan intelektual anak. Dan yang keenam, jadikan ruang kelas menjadi ruang eksplorasi dan penilaian. Jadi, ruangan dibuat menjadi semenarik mungkin untuk anak mengeksplorasi dan menemukan ide-ide yang akan dia kemukakan. Nah, jadi sekarang kesimpulannya yaitu perkembangan kognitif pada anak ditunjukkan dari perkembangan cara anak berpikir, kemampuan seorang anak untuk mengkoordinasikan beragam cara berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan bisa digunakan sebagai tolak ukur perkembangan kognitifnya. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa konsep dasar proses perkembangan kognitif menurut Piaget, yakni skema, adaptasi, asimilasi, akomodasi, keseimbangan, dan
organisasi yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Nah, selain itu, Piaget juga memberikan landasan konseptual pembelajaran dalam bidang pendidikan. Di antaranya pemikiran Piaget yang bisa diterapkan dalam mendidik anak yaitu: pertama, gunakan pendekatan konstruktivis, fasilitasi mereka untuk terus belajar, pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran masing-masing anak. Gunakan penilaian dengan terus-menerus, tingkatkan kemampuan intelektual anak. Dan yang terakhir, jadikan ruangan kelas menjadi ruangan eksplorasi dan penemuan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.